Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak semuanya? Alhamdulillah semuanya sehat. Alhamdulillah semuanya sehat. Setelah kemarin beberapa dan bahkan banyak di sekolah kita yang mengalami sakit, bisa dikatakan wabah meskipun hanya batuk, pilek, dan demam. Ya, alhamdulillah hari ini sudah cukup banyak yang bisa berangkat dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Ya, alhamdulillah hari ini kita termasuk yang diberikan sehat oleh Allah, maka kita syukuri dengan memanfaatkan nikmat sehat untuk talabul ilmi, untuk belajar yang bersungguh-sungguh. Pokoknya sinaune belajarnya yang sungguh-sungguh, sehingga nantinya apa yang kita dapatkan baik ilmu, pengalaman, silaturahim dengan teman, ini nanti akan membawa manfaat untuk kita semuanya. Dan hari ini nanti kita akan melanjutkan belajar lagi tentang KKA. Ya, dulu di pertemuan yang pertama Pak Sita sudah menjelaskan tentang tujuan, kemudian manfaat, keuntungan kita yang masih SD ini belajar KKA, coding dan kecerdasan artifisial. Dan nanti kita akan masuk ke salah satu prinsip berpikir komputasional, berpikir seperti komputer. Yang kedua yaitu pengenalan pola, pattern recognition. Tapi sebelumnya mari kita awali terlebih dahulu untuk kegiatan kita hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Yang memimpin doa Mas Kenny. Kita mohonkan Mas Kenny memimpin doa. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih. Terima kasih Mas Kenny yang sudah berkenan untuk memimpin doa pada kesempatan pagi hari ini. Nah, untuk selanjutnya ada yang sudah tahu pola. Pola itu apa pola? Bentuk. Bisa jadi bentuk. Apakah selalu bentuk? Enggak juga. Pola. Misalnya di batik ada yang namanya polanya pola garis. Nanti apa nanti? Ya, pengulangan. Oke, betul, pengulangan. Berarti ada garis yang diulang-ulang. Garis. Ada yang mungkin garisnya lurus diulang-ulang. Ada yang lengkung. Itu pola garis. Berarti pola yang pertama tadi adalah pengulangan. Betul. Apalagi kira-kira? Ada yang tahu lagi? Oke, nanti kita cari tahu sambil jalan ya. Nah, tujuan pembelajaran kita nanti yang pertama adalah memahami makna pengenalan pola. Yang tadi sudah ada yang menyampaikan salah satu maknanya adalah pengulangan. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi jenis polanya. Nanti kesamaannya apa, pengulangannya apa, keteraturannya apa. Nanti kita kenali, kita identifikasi. Kemudian yang ketiga, tujuan pembelajaran kita nanti adalah menerapkan pola untuk menyelesaikan permasalahan. Baik nanti permasalahan dalam kehidupan sehari-hari, atau juga nanti permasalahan yang kaitannya dengan coding atau latihan coding sederhana. Nanti polanya seperti apa? Apa itu pola? Nah, sebelum nanti ke sana, kita ice breaking dulu. Silakan diap. Ada yang belum hafal enggak? Ipin, ciri-cirinya apa sih? Ipin apa sih? Ihsan apa sih? Nah, ini bekerjanya seperti itu. Dia mengumpulkan data dengan ciri-cirinya, ya kan? Ini siapa kira-kira? Apakah itu benar? Ternyata pada hafal.
Ya, sama seperti AI ya, mainnya seperti itu. Dia mengumpulkan data, kemudian diolah lagi. Sama seperti sistem saraf kita. Kembali ke tadi. Ya, kita masuk ke materi kita, yaitu mengenali pola. Apa itu pengenalan pola? Yaitu mengidentifikasi kesamaan. Bisa jadi kesamaan. Tapi sama itu belum tentu samanya itu betul-betul sama. Tapi yang sama perulangannya ternyata sama. Bertambah dua, tambah dua lagi, tambah dua, tambah dua lagi. Bisa jadi seperti itu. Atau bisa jadi keteraturan atau perulangan dalam berbagai permasalahan untuk menemukan solusi yang dapat diterapkan kembali, atau dengan kata lain adalah menemukan pola yang bisa digunakan kembali. Jadi kita temukan pola, nanti kita gunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang selanjutnya. Ini pengenalan pola. Kita contohkan pengenalan pola. Yang atas dulu ada bilangan atau angka 1, kemudian 3, kemudian 5, kemudian 7. Yang menjawab 9. Ada yang lain? Ada yang lain nggak selain 9? Kenapa kok kalian menjawab 9? Ya, karena dia apa? Tambahnya selalu tambah 2, tambah 2, tambah 2, tambah 2. Kalau yang bawah coba yang bawah berapa? 25. Kok bisa 25? Karena ditambah 9. Ya itu tambah berapa? Tambah 3, kemudian tambah 5, kemudian tambah 7, kemudian tambah 9. Berarti penambahnya berapa? Tambah 3, tambah 5, jadi selalu bertambah 2. Boleh seperti itu. Berarti setelah 16 kemudian ditambah berapa? Tambah 9. Berarti 25 dengan pola ditambahnya selalu tambah berapa tadi? Tambah 2, tambah 2. Jadi dari tambah 3 kemudian tambah 2 jadi 5, tambah 2 jadi 7, tambah 2 jadi 9, dan seterusnya bisa ya? Bisa. 25 benar. Atau dengan pola yang lain. Ternyata dia adalah bilangan hasil perpangkatan 2. Yang pertama itu adalah 1 pangkat 2. Kemudian 4 itu berapa pangkat 2? Nah, 2 pangkat 2. Maka di urutan ketiga, maka dia 3 pangkat 2. Di urutan keempat, dia 4 pangkat 2. Berarti di sini urutan kelima, dia adalah 5 pangkat 2. Atau 25. Bisa dipahami ya pengenalan pola? Ya, kita kenali polanya untuk menyelesaikan permasalahan berikutnya. Nah, ini mudah. Ini bukan angka, bukan bilangan. Apa bangun berikutnya? Dia pengulangannya setiap berapa kali sih? Kita lihat. Ada segi 4, segitiga, lingkaran. Segi 4, titik-titik, lingkaran. Berarti dia segi 3. Yakin? Ya. Apa bangun berikutnya? Segitiga. Oke, sekarang yang bawah. A atau B? Nek kotak salah, kotak itu bangun ruang loh. B? A atau B? Yang setuju A, ngacung. Yang tinggi, ngacung itu yang tinggi. Oke, 1. Yang setuju B. Yang setuju B, ternyata banyak yang B. Dia pengulangan polanya selain dia bentuk bangun datarnya juga warnanya. Kalau dari bentuk bangun datarnya, dia adalah segi 4, segitiga, lingkaran, titik-titik, segitiga, lingkaran. Berarti dia berupa segi 4. Tetapi warnanya dia selalu berulangnya adalah merah, kuning. Merah, kuning. Berarti nanti jawabannya adalah
yang berwarna kuning. Bisa dipahami pengenalan pola? Bisa ya? Oke, lanjut. Nah, di sini berarti kita sudah bisa menyimpulkan bahwasanya pengenalan pola yang harus kita kenali bisa jadi satu kesamaannya, yang kedua keteraturannya, dan yang ketiga adalah pengulangannya. Sampai sini bisa dipahami? Sekarang silahkan kalian coba masuk ke salah satu browser. Boleh pakai yang Edge, Microsoft Edge, boleh pakai Chrome. Chrome boleh, Chrome boleh. Kemudian kalau sudah ketikan www.classpoint.app, www.classpoint.app. Kodenya adalah ada nggak kodenya? Itu 58264. 58264. Kalau sudah masuk ke kelas poin tadi, masukkan 58264. Nama dinamai, silahkan dinamai namanya masing-masing ya, namanya masing-masing. Oke, silahkan masuk. Klik. Nah, kalau ini apa ini? C. Kok bisa C? Karena pengulangannya bentuknya berapa? Setiap berapa itu? Segitiga, lingkaran, kemudian persegi panjang, jajar genjang. 4 ya berarti ya. Segitiga, lingkaran, persegi panjang, jajar genjang. Berarti jawabannya kalau nggak C, D. Sedangkan warnanya, pengulangannya merah, kuning, hijau. Merah, kuning, hijau. Merah, terus kuning. Berarti jawabannya C. Oke, benar ya. Jawabannya C. Kita sudah mengenali polanya, kemudian kita gunakan untuk menyelesaikan permasalahan selanjutnya. Kalau ini, pada hari pertama masuk setiap siswa menceritakan kegiatan liburannya. Ternyata ada beberapa anak yang liburan ke luar kota. Mereka mengunjungi tempat yang berbeda-beda. Agus pergi ke Sumbawa, Budi pergi ke Indramayu, Cika pergi ke Ambarawa, maka Dery pergi ke Budi pergi ke Indramayu, Cika pergi ke Ambarawa, nah ke Yogyakarta. Polanya apa? Sama dengan huruf terakhir namanya. Oke, betul. Berarti kalau Dery pergi ke Yogyakarta. Ada yang masih bingung? Bisa. Huruf terakhirnya apa? Agus, huruf terakhirnya S. Maka dia perginya ke Sumbawa. Budi, huruf terakhirnya I. Maka dia perginya ke Indramayu. Cika, huruf akhirnya A. Maka ke Ambarawa. Dery, huruf terakhirnya Z. Berarti ke Yogyakarta. Kalian bisa nggak menyoret di situ? Bisa? Oke, silakan coba. Silahkan dikerjakan. Nanti kalau sudah selesai kemudian klik kirim. Nah, kalau sudah selesai baru nanti klik kirim. Silahkan coba. Ayo sendiri-sendiri. Awas kerjakan sendiri. Hah? Iya. Slide. Kemudian oke, silahkan digaris. Enggak apa-apa. Yang penting ini sama ini sesuai. Oh, ada yang sudah mengirim, Mbak Nadifa, Mbak Zila, ini sudah, Kaisa sudah, Mbak Nadifa, benar. Oke, benar. Yang benar kita kasih bintang Mbak Bilkis. Kita kasih lagi bintang untuk semuanya karena benar. Oke, kenapa kok bisa satu paling atas dengan paling atas? Kenapa? Karena segi empatnya berwarna
merah, lingkarannya berwarna hijau, bintangnya berwarna kuning. Oke, sudah tahu polanya, nggih? Oke. Nah, dari apa yang kita kerjakan tadi, maka kita bisa menemukan pola permasalahannya atau pola penyelesaian masalahnya. Yang pertama apa? Yang pertama kita lakukan yaitu menemukan polanya terlebih dahulu. Pengulangannya apa, keteraturannya apa, kemudian polanya seperti apa. Kita temukan dulu. Kemudian kalau sudah, maka terapkan pada soal yang lain, ya. Terapkan pada soal yang lain. Nah, polanya itu nanti bisa berupa kesamaan, keteraturan, atau pengulangan. Nah, anak-anak semuanya, pola ini nanti yang akan banyak digunakan saat kalian belajar coding maupun kecerdasan artifisial atau AI. Terutama nanti kalau sudah di tingkat SMP atau SMA. Nah, dalam coding nanti misal adanya perintah yang itu nanti akan diulang-ulang untuk membentuk satu perintah yang utuh agar bisa menyelesaikan sebuah permasalahan. Sedangkan dalam kecerdasan artifisial nanti ini akan menjadi bahan atau data untuk menyelesaikan sebuah instruksi. Nah, ini salah satu manfaat kita belajar pengenalan pola. Untuk ke depan nanti kita mengenali atau belajar coding dan kecerdasan artifisial. Oke, selanjutnya anak-anak boleh masuk ke abcza.com. Kemudian nanti kita pilih yang pola. Nanti kita milihnya yang pola ya. Nih, www.abcza.com. Kemudian tuliskan di sini nanti yang pattern. Enggak apa-apa, abcza.com. Kemudian masuknya nanti yang pattern. Boleh memilih yang shape pattern atau juga yang bilangan, pola bilangan boleh. Ini adalah game yang mana kita harus mengenali polanya untuk menyelesaikan. Boleh pilih praktik atau boleh yang race. Kalau race berarti nanti kita harus cepet-cepetan dengan pesawatnya. Bintang segitiga berarti titik-titik segitiga. Maka dia akan bintang. Kalau kita sudah bisa menemukan, maka nanti bisa selesai. Bintang segitiga kemudian segitiga. Berarti bintang segitiga kemudian segitiga. Nah, nanti kalau kalah duluan dengan pesawatnya, maka nanti kita kalah harus mengulang lagi. Oke, itu tadi salah satu contoh game yang bisa melatih kita untuk mengenali pola. Dan sekarang Pak Sito akan memberikan soal latihan di kertas yang harus kalian selesaikan. Silakan nanti dua anak mengerjakan satu soal, soalnya berbeda-beda, harus kalian selesaikan dengan kerjasama. Satu, dua, berdua. Sudah dinamai? Oke, terima kasih. Farel dan Derajat, kita lihat. Polanya ini adalah pola apa? Pola apa? Kesamaan apa? Nah, berarti yang sama apanya? Kok kamu bisa untuk menemukan jawabannya berarti? Oh ya, berarti apa? Warna. Oke, pola warna ya. Kalian menemukan pola warna cat dindingnya. Betul. Oke. Sudah selesai belum? Ya dibantu dong, kerjasama dong. Dibantu. Baik. Ya, oke. Nah. Sudah selesai? Iya, betul. Ya, gitu bisa. Atau di garis lagi bisa, di atasnya dikit misalnya. Nggak usah dihapus, nggak apa-apa.
Sudah selesai? Oke. Oke, menemukan passwordnya. Passwordnya kalau kaos biru 1, kaos hijau 2, kaos pink atau merah ya, ini pink itu 3, kuning 4. Oke, terima kasih. Sudah semua? Nah, oke, sudah semuanya? Oke, sudah? Oke. Oke, ini menemukan pola bentuk seperti yang di atas. Oke, terima kasih. Ini juga benar Mas Yaki dan Mas Maul. Oke, terima kasih anak-anak semuanya. Untuk tugasnya sudah diselesaikan oleh masing-masing kelompok. Dan sebelum kita akhiri, kita simpulkan kembali apa yang kita pelajari tadi tentang pengenalan pola atau pattern recognition. Yang pertama apa yang harus kita lakukan saat menghadapi permasalahan dengan pengenalan pola, yaitu yang pertama kita temukan dulu polanya. Kita kenali polanya, temukan polanya, apa kesamaannya, apa keteraturannya, apa yang berulang-ulang. Kemudian itu untuk kita menentukan polanya berarti seperti ini. Baru kalau sudah, maka kita terapkan pada soal yang lain untuk menyelesaikan soal yang lain. Nah, ini nanti akan sangat bermanfaat untuk belajar coding dan kecerdasan artifisial sebagaimana yang sudah kita sampaikan di depan tadi, bagaimana coding ini memberikan perintah sesuai dengan aturan yang dibuat di awal. Kemudian kecerdasan artifisial ini bisa melaksanakan perintah sesuai dengan data yang sudah dia kumpulkan. Semakin banyak data maka akan semakin sempurna, semakin maksimal hasil kerja dari AI atau kecerdasan artifisial. Ada pertanyaan untuk hari ini? Tidak ada. Senang tidak belajar KKA? Senang. Yang senang tunjukkan tangannya ke atas. Mau belajar KKA lagi nggak besok ya? Mau nggak? Di kelas atau di sini? Di sini. Kenapa kok di sini? Pasti seneng nyambi-nyambi nge-game juga, ya kan? Oke, terima kasih anak-anak semuanya. Sesudah ini nanti boleh istirahat dulu, kemudian nanti bisa KPM selanjutnya. Mas Kenny silahkan memimpin doa lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, cukup. Oke, terima kasih anak-anak semuanya. Semoga ilmu yang kita pelajari bermanfaat dan besok kita lanjutkan. Masih ada prinsip berpikir komputasional yang lain. Nanti ada algoritmik atau keterurutan. Kemudian ada abstrak. Untuk hari ini kita cukupkan sekian. Dari Pak Sito ada salah dimaafkan. Pak Sito akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.